Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inessa Isawa dengan NPM 241302542 dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang transformasi untuk memenuhi tugas kuis 2 dari mata kuliah Grafika Komputer yang diampu oleh Bapak Feby, Bapak Wartarius, dan Bapak Putut. Jadi pertama saya akan menjelaskan apa itu transformasi. Jadi secara sederhana transformasi geometri itu adalah operasi yang dia mengubah posisi atau letak ukuran dan orientasi suatu objek. Objeknya itu bisa berupa gambar atau titik pada bidang atau ruang. Nah, tujuan dari transformasi ini itu untuk menghasilkan wujud baru dari objek tersebut tadi tanpa harus menggambar ulang dari awal. Nah, konsep ini merupakan konsep fundamental dari banyak bidang termasuk matematika, grafika komputer, fisika, dan rekayasa. Nah, transformasi geometri ini terdapat beberapa jenis dasar. Ada 4 atau 5. Yang pertama itu ada pergeseran atau translasi atau translation, kemudian ada pembesaran atau penskalaan atau scaling, kemudian ada perputaran atau rotation, kemudian ada pencerminan atau reflection, dan ada shear atau geseran atau renggangan miring, shear. Nah, kali ini saya akan mencontohkan suatu perhitungan yang sudah dilakukan saat praktikum pada mata kuliah grafika komputer kemarin. Jadi di sini saya ada spreadsheet tugas. Nah, di sini sudah disiapkan soalnya oleh Pak Feby kemarin. Di sini ada X0-nya 3, kemudian Y0-nya 5, kemudian W-nya 4, dan H-nya 6. Nah, titik-titik di sini itu dihitungnya seperti ini. Titik A itu kan X0 dan Y0, jadi tidak ada perhitungannya. Di sini ada X0-nya 3, Y0-nya 5. Jadi titiknya 3 dan 5. Nah, ini. Terus yang B itu X0 ditambah W, kemudian Y-nya Y0. Nah, di sini kan X0-nya 3 ditambah W 4 itu sama dengan 7, dan Y0-nya tetap, yaitu 5. Jadi titik B itu 7 dan 5. Nah, di sini. Kemudian titik C itu X0 ditambah W dan Y0 ditambah H. Sama ya, X0 tambah W-nya 7 dan Y0 di sini ada 5, kemudian H-nya 6. 5 ditambah 6 itu 11. Jadi titik C adalah 7,11 di sini. Kemudian titik yang terakhir itu titik D, X0 kemudian Y0 ditambah H. Di sini X0-nya 3, kemudian Y0 ditambah H, Y0-nya 5, hanya 6. 5 tambah 6 11. Jadi titik D itu di 3,11 di sini. Selanjutnya kita akan masuk ke perhitungan matriksnya ya. Karena transformasi ini itu tuh sering direpresentasikan menggunakan matriks yang dia tuh memungkinkan penggabungan beberapa transformasi menjadi satu operasi matriks tunggal. Jadi perhitungan menggunakan matriks pada materi transformasi itu sangat efisien. Oke, lanjut kita menghitung. Nah, di sini saya ada 4 titik. Sebelumnya sudah saya hitung, jadi saya akan mengulas ulang saja. Ya, yang pertama kita harus memahami titik awal. Nah, di sini titik awalnya itu yaitu titik A. Di sini ada dua angka ya, titik A-nya, X-nya 3 dan Y-nya 5. Jadi untuk perhitungan matriks seperti ini kita biasanya menuliskan dalam bentuk kolom ya. Dan di sini kita menambahkan angka 1 di baris paling bawah. Jadi titik A di sini menjadi 3, 5, dan 1. Nah, angka 1 ini ditambah untuk
mempermudah operasi matrik gitu. Kemudian langkah yang kedua, kita harus memahami perhitungannya. Di sini ada direpresentasikan oleh sebuah matriks atau matrans ya. Di sini ada 4. Nah, ini kotak ini itu adalah matriks translasi atau matriks geser, kemudian matriks rotasi, kemudian yang ini adalah skala, dan yang terakhir ini adalah translasi balik. Nah, untuk perhitungan kotak yang pertama ini adalah translasi atau geser ya ke pusat rotasi. Jadi kita menentukan titik pusat rotasi itu di mana gitu. Nah, di sini saya menentukan titik pusat rotasi itu ada di -4 dan -7. Nah, jadi yang 1, 0, 0, 10, nah itu sudah ditentukan. Jadi kita hanya perlu mengubah dua kotak ini saja. Nah, kemudian jika sudah ditentukan kotaknya yang ini, maka kita kalikan dengan titik A atau yang sudah kita ini tadi koordinat titiknya, titik A, dan 351 ya. Jadi kolom ini dikali dengan kolom ini. Nah, caranya itu seperti pengkalian matriks pada umumnya. Jadi elemen baris 1 pada kolom ini, elemen baris 1 kolom 1 dikali dengan 3, terus jadi ini 0 dikali dengan 3, kemudian 1 dikali 5, 7 dikali 1. Nah, gitu, terus dia ditambahkan. Kemudian selanjutnya sama juga, jadi 1 dikali 3, 0 dikali 5, 4 kali 1. Nah, kemudian hasilnya ditambahkan. Kemudian 0 dikali 3, 0 dikali 5, dan 1 dikali 1. Kemudian hasilnya ditambahkan. Nah, hasil-hasil yang sudah ditambahkan tadi, dia itu adalah hasil akhirnya. Nah, di sini hasil akhirnya adalah yang ini, -1, -2, dan 1. Nah, karena ini kan kotaknya kan sudah dihitung ya. Setelah dihitung, maka langkah selanjutnya adalah kotak ini ditambah dianggap tidak ada. Jadi langkah selanjutnya adalah menghitung dari kolom kedua ini dan yang ditulis hanya ketiga ini. Jadi kolom ini dihapus. Jadi di sini ada 3 kolom. Nah, kemudian kita ke langkah kedua ini, kita menghitung kolom rotasi ya. Jadi yang ini adalah cos theta, kemudian kolom ini adalah sin theta, kemudian ini adalah sin theta, dan sampingnya di sini adalah cos theta. Nah, kolom-kolom yang ini dan ini kayak 001, 001 ini sudah ditentukan. Jadi kita hanya mengubah 4 angka yang di atas kiri ini. 4 angka di paling atas kiri. Nah, di sini kan sudah saya rubah sebelumnya. Nah, di sini sudah saya rubah sebelumnya. Nah, hasilnya itu adalah 0, kemudian 1,